Ketika rumah tangga kita penuh dengan ibadah, maka rumah tangga itu akan menjadikan kita tidak mudah terluka. Saya kasih beberapa contoh. Itulah kenapa pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salah satu bentuk ibadah itu apa? Doa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang tidak mau beribadah, dalam artian berdoa, akan kami masukkan neraka dalam keadaan hina. Rasulullah mengatakan doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang enggan berdoa kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Sekarang lihat, apabila rumah tangga kita penuh dengan doa, insya Allah akan jauh dari luka. Apa kaitannya? Nomor satu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa keluar rumah mengucapkan doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Apa kata malaikat? Engkau dilindungi oleh Allah, engkau dicukupi oleh Allah, dan engkau diberi petunjuk oleh Allah. Dilindungi, dicukupi, diberi petunjuk. Sampai orang yang keluar rumah itu kembali ke rumahnya. Artinya, ketika suami keluar rumah beribadah kepada Allah dengan membaca doa ini, maka dia akan dijaga dari gangguan syaitan selama di luar rumah. Dan ingat, setannya boleh jadi berupa manusia. Teman yang ngomporin rumah tangganya dia, atau kawan kantor yang ingin merusak rumah tangganya. Oleh Allah dilindungi. Itu pertama efeknya. Contoh yang kedua, ketika rumah tangga penuh ibadah ya, supaya nggak gampang luka, karena Allah melindungi. Ketika doa masuk rumah, apa itu doanya? Bismillahi walajna, Bismillahi kharajna, wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah aku masuk, dengan nama Allah aku keluar, dan kepada Allah aku bertawakal. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Ketika engkau masuk ke dalam rumah, kemudian membaca doa itu, maka setan yang menempel akan semuanya rontok di luar rumah, dia nggak ikut masuk. Kalau setan nggak ikut masuk ke rumah tangga kita, maka insya Allah rumah tangganya akan baik. Sampai hubungan suami istri pun ada doanya. Supaya apa? Rumah tangga kita tidak jauh dari ibadah. Karena kalau rumah tangga penuh dengan ibadah, insya Allah tidak mudah terluka. Contoh yang lain, syaitan atau setan akan kabur dari rumah yang di rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Coba, suaminya berangkat kerja, si istri baca surah Al-Baqarah. Allahu Akbar, gitu kan? Iya. Nah, maka sekarang ada satu hadis di mana ketika Anda mengamalkan ini, maka Anda insya Allah tidak akan terluka ketika cinta Anda tidak berbalas dari pasangan Anda. Rasulullah SAW bersabda, langsung artinya aja ya untuk mempersingkat waktu ya. Allah akan merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari untuk mendirikan sholat 2 rakaat, sholat tahajud. Ketika ia selesai sholat, ia bangunkan istrinya. Ketika istrinya enggan bangun, dia percikkan air ke wajah istrinya, kemudian mereka bangun berdua dan mereka sholat. Ini rumah tangga yang dirahmati oleh siapa? Allah. Dan sebaliknya, Allah akan merahmati seorang wanita. Indah banget ini. Yang dia bangun untuk sholat malam. Kemudian setelah dia selesai sholat, dia bangunkan suaminya. Apabila suaminya enggan bangun, ia percikkan air ke wajah suaminya, kemudian mereka berdua bangun dan mereka berdua sholat. Ini rumah tangga yang Allah banjiri dengan rahmatnya. Sekarang antum bayangkan, dengan rahmat Allah kita bisa masuk surga, betul nggak? Betul, Ustaz. Kan kita masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Rahmatnya Allah. Sekarang surga saja bisa kita dapatkan dengan rahmat Allah. Itu yang termahal, surga kita dapat dengan rahmat. Lalu apa mungkin rumah tangga kita itu tidak akan bahagia ketika surga saja mampu kita dapatkan dengan rahmat? Sekarang kalau rumah tangganya dirahmati oleh Allah, rahmat Allah masuk ke rumah tangga kita, maka rumah itu menjadi surga dan tidak akan mendatangkan luka. Nah, maka ketika sedih dalam rumah tangga, cinta mendatangkan luka, ayo kembali kepada Allah.
menangis di hadapan Allah, sujud sama Allah, baca Al-Quran, tahajud, puasa, doa sama Allah, maka Allah akan hilangkan luka itu dan Allah akan berikan bahagia untuk Anda. Meniatkan rumah tangga karena Allah. Memperbanyak ibadah ketika kita berumah tangga. Dan yang terakhir, agar cinta tidak mendatangkan luka, ingat, rumah tangga bukan tempat kompetisi. Ini penting ini. Rumah tangga bukan tempat kompetisi. Yang kamu salah, saya benar. Kamu kalah, saya menang. Betul. Nah, tapi artinya tidak ada kemudian di sini ego yang keluar. Nah, ketika rumah tangga itu bukan tempat untuk kompetisi kalah dan menang, maka insya Allah rumah tangga Anda tidak akan mendatangkan luka. Jangan sampai rumah tangga itu sekedar kompetisi untuk memenangkan ego suami atau ego istri. Jadi keluarkan egoisme dari rumah tangga. Keluarkan gengsi, lepasin gengsinya. Jangan diingetin gengsi itu. Jangan kemudian ingin menang sendiri. Karena apa? Rumah tangga itu adalah bagaimana kita bahagia bersama. Dan bagaimana kesedihan itu kita bagi bersama. Nah, ini penting. Itulah kenapa saya senantiasa ngomong sama teman-teman di SDU, di mana-mana, dan teman-teman yang kenal dengan saya, mesti saya sampaikan. Ketika Anda sudah menikah, itu artinya Anda telah selesai dari kesenangan pribadi. Karena sekarang kesenangannya bukan hanya untuk pribadi Anda, tapi Anda berpikir bagaimana istriku ikut senang, bagaimana anak-anakku senang. Ketika Anda sudah menikah, Anda yakin ini rumah tangga, bahagiaku bersama istri, bahagiaku bersama anak, bahagiaku bersama suami. Nah, apabila rumah tangga itu tidak menang kalah, maka insya Allah tidak ada yang terluka di sana. Saya kasih contoh. Begini contohnya, ini insya Allah kisahnya sudah sering didengar, tapi jujur saja, ini salah satu kisah yang saya paling senang mendengarnya dari siapapun, dan saya juga senang menyampaikannya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ini rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW. Suatu hari ada sedikit masalah antara Rasulullah SAW dengan Ibunda Aisyah. Ketika itu Ibunda Aisyah mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Sesuatu yang kita lihat sebagai manusia biasa itu hal yang sangat wajar. Sesekali emosinya tidak terkontrol begitu ya, apalagi seorang perempuan. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengangkat suara di hadapan Rasulullah. Dalam tanda kutip membentak Rasulullah. Apa yang terjadi? Ketika itu Abu Bakar ingin masuk ke rumah Rasulullah dan mendengarkan putrinya membentak Rasulullah. Langsung Abu Bakar masuk ke dalam rumah Rasul. Apa yang Abu Bakar lakukan? Fatana walaha. Abu Bakar berniat ingin memukul Ibunda Aisyah, anaknya, karena Abu Bakar mengira jangan sampai anakku kurang ajar kepada Rasulullah. Maka oleh Rasulullah tangannya Abu Bakar dipegang. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, bukan untuk memarahi istriku engkau datang ke sini. Apabila kedatanganmu hanya untuk memarahi istriku, maka mendingan engkau pulang saja. Akhirnya Abu Bakar keluar. Dibelain istrinya di hadapan mertuanya. Coba ini. Seharusnya kalau Rasulullah mau, Rasulullah bisa menampakkan itu di hadapan Abu Bakar. Coba lihat anakmu. Kan begitu. Nah, tapi Rasulullah yakin ini rumah tangga bukan kompetisi menang kalah. Maka ketika istriku tersakiti, seharusnya aku juga merasa tersakiti. Ketika istriku merasa aman dari kemarahan orang tuanya, aku juga senang, kan begitu. Nah, akhirnya setelah Abu Bakar pergi, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, wahai Aisyah, pembelaanku sehingga engkau tidak jadi dimarahi oleh ayahmu, ini tebusan dari kesalahanku tadi. Berarti kita sekarang impas. Nah kan enak kalau begitu. Karena rumah tangga itu isinya apa? Kadang-kadang istri yang salah, tidak jarang suami yang salah. Maka salah seorang sahabat Nabi mengatakan, wahai istriku, kalau saya tidak salah Abu Darda, wahai istriku radhiyallahu taala anhu, apabila aku marah, engkau tenangkan aku, jangan ikut marah.
Dan apabila engkau yang marah, aku akan menenangkanmu. Dan aku tidak ikut marah karena begitu. Kalau api ketemu api, ya udah kebakar. Maka satu ketika menjadi api, yang satunya harus berposisi sebagai air, menenangkan. Nah, maka yang menyenangkan kita adalah saling menghormati, tidak ada menang kalah, tidak ada kompetisi, tapi apa? Ayo kita bersama-sama saling tolong menolong untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 ini agar cinta tidak berbuah luka. Wallahu ta'ala a'lam bis